ada yang lebih sial dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, bahkan saya sendiri pun tidak tertawa oleh kelucuan saya. Mungkin kalian mengira menjadi badut adalah pekerjaan yang mudah. Tinggal bertingkah kocak, lalu orang akan tertawa. Tapi, jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah membuat orang tertawa. Apalagi di saat kamu sedang tidak ingin tertawa. Apalagi di zaman sekarang ini, kita hidup di mana orang gampang tersinggung dan marah. Bisa-bisa kamu dipidanakan hanya karena lelucon yang kamu bawakan. Dianggap mencemarkan nama baik dan menyinggung. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia dipenjarakan hanya karena membawakan sebuah lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas sana, dia memandangkan azan subuh. Tentu saja membuat seluruh kampung geger. Berbondong-bondong orang kampung datang, marah, teriak bahkan ingin membunuhnya. Hei orang aneh, turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan, melakukan azan subuh pada jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan santai orang tersebut menjawab, "Loh Pak, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya ke masjid melakukan azan subuh pada jam 4 pagi. Tak ada loh dari antara kalian satupun yang datang ke masjid. Lah sekarang, ayo coba pikirkan, siapa yang kafir? Siapa yang aneh Pak?" Orang kok gampang sih mengkafir-kafirkan. Hanya karena perbedaan menjadi permusuhan. Sepertinya orang sekarang senang bertengkar. Hanya karena perbedaan. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi diperjualbelikan. Seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu bapak saya seorang badut. Oleh karena itu saya menjadi badut. Kan lagi ngetren anak-anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya ikutan jadi presiden. Enggak ding. Maksudnya jadi wali kota ataupun gubernur. Sudah, kok saya jadi ngelantur. Nanti saya dipenjarakan. Tapi dulu kata bapak saya jadi badut itu lumayan enak loh. Penghasilan lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus.
Syukurlah kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesen di GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang itu pacar saya loh. Jangan terus senyum mengejek begitu. Seorang badut seperti saya kan juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Oh iya, perkenalkan, nama pacar saya itu Mas Bay. Iya, Mas Bay. Nama kepanjangannya Mas bayarin dong. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah nggak mau ketemu sama saya. Apa? Kamu rindu sama saya? Sama, saya juga. Rindu itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar saya saja. Aku kira kamu sudah nggak mau ketemu sama saya. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Ya, sudahlah. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku cium kamu? Boleh aku peluk kamu? Apa? Boleh. Mas Bay, Mas Bay, Mas Bay. Ternyata hanya hayalan saya saja. Saya ini seorang badut yang jomblo. Coba kalian bayangkan, sudah menjadi badut, jomblo pula. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Mas Bay. Mas Bay. Mas Bay. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan parlente. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya.
Suatu hari, saya diminta untuk mengisi sebuah acara hiburan di kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tak lucu sama sekali. Tapi, entah kenapa, semua orang tertawa melihat saya. Saya hanya menjentikan jari saya seperti ini. Orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini. Orang tertawa. Bahkan saya hanya berdiam diri seperti ini. Orang makin tertawa terbahak-bahak. Sungguh, saya tidak pernah merasa setol dan sebodoh saat itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, dan memuji-muji saya. Katanya, saya mempunyai karisma dan saya punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itulah disukai dan kekuatan semua orang. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas ataupun pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Disukai banyak orang. Dan menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai semua orang. Kamu boleh bohong atau ngibul, terserah kamu. Lakukan sesukanya. Yang penting, orang tetap percaya padamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan di dalam sebuah partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu apa perbedaan pilkada dengan pilkabe. Yang saya tahu, kalau pilkabe tidak boleh dicoba-coba untuk anak. Tapi kalau pilkada boleh dicoba-coba untuk anak. Makanya banyak loh anak pejabat sekarang yang ikutan dan mencoba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah saja saya tidak punya. Tapi mereka berkata kepada saya, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Hahaha. Dan betapa sialnya saya menang ikut pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap bisa memimpin mereka. Begitu sialnya nasib saya. Dan akhirnya saya pun terpilih. Karena begitu sial nasib saya, dulu saya menjadi badut. Saya sama sekali tidak pernah membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Sungguh betapa sialnya nasib saya. Dan betapa kagetnya saya, mereka berteriak memuji-muji saya. Hidup pemimpin kita! Hidup! Panjang umur pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita!
Saya dulu menjadi badut, dan sekarang pun menjadi pemimpin, saya tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sangat sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup! Panjang umur pemimpin kita! Panjang!